Pemirsa, aksi begal telepon seluler yang sempat viral di media sosial berhasil diungkap unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Ketiga pelaku yang sempat melarikan diri ke arah Parung Bogor berhasil dibekuk usai dihujam timah panas. Aksi penangkapan pelaku tersaji dalam grebek on location. Saat itu korban sedang duduk, kemudian didatangi oleh 3 orang pemuda menggunakan kendaraan sepeda motor. Ketiga pemuda ini berpura-pura menanya alamat. Lalu salah satu di antara ketiga pemuda itu mengeluarkan senjata tajam, kemudian mengancam korban ini dan mengambil handphone milik korban. Kamu diam. Kasus kejahatan jalanan seperti pencurian atau pembegalan di Indonesia sudah sangat meresahkan warga. Apalagi pelaku begal kerap kali nekat mengancam nyawa korban hanya demi kesenangan pribadi. Seperti kasus begal yang sempat viral di media sosial. Bagaimana pelaku begal nekat melancarkan aksinya di kawasan pemukiman padat penduduk saat pagi hari. Awal mula pengungkapan ini berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh anggota kami. Sebelum viral itu sebenarnya anggota kami sudah memonitor terkait dengan adanya CCTV yang sudah beredar terkait begal ini. Kami mendapatkan informasi dari kelompok mereka dan keluarga mereka, indikasi-indikasi kemana mereka akan kabur. Salah satunya yang ada di Parung Panjang, jadi mereka pun di sana ada di safe house. Ketika 2 orang ini keluar untuk mencari makan, kami berhasil melakukan penangkapan. Namun satu lagi yang ada di safe house-nya itu mengetahui dan sempat kabur, sehingga kami baru dapat melakukan penangkapan untuk pelaku AD itu 2 hari kemudian. Duduk. Untuk 2 pelaku pertama, mereka tidak sempat melakukan perlawanan. Namun pelaku yang ketiga, karena pada malam hari dia juga menggunakan senjata tajam dan dia berusaha melarikan diri, kami terpaksa harus melakukan tindakan tegas terukur. Kamu diam. Naik, dek. Berdasarkan pengakuan dari eksekutor yang membawa celurit, sudah pernah mereka lakukan di daerah Jakarta Barat. Sudah pernah 2 kali. Situasi yang membuat mereka bertanya untuk mengalihkan perhatian dari korban, sekaligus dia melihat situasi. Ini modus yang cukup dibilang tren sekarang, yaitu di mana ketiga pemuda ini berpura-pura menanya alamat. 2 orang turun dari kendaraan, kemudian menanyakan alamat. Setelah menanyakan alamat, lalu salah satu di antara ketiga pemuda itu mengeluarkan senjata tajam. Ketiga tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Penjaringan dan dilakukan proses penyidikan.
Barang bukti yang berhasil kita amankan diantaranya handphone merek Vivo, 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat, 1 buah sweater warna abu-abu, dan 1 buah topi warna hijau. Dari hasil pemeriksaan kita, ketiga orang ini adalah residivis. Mereka sudah pernah melakukannya. Yang pertama kalau tidak salah di daerah Mangga Besar. Dari ketiga orang ini, pelaku utama menodongkan celurit itu berinisial AD, berumur 26 tahun. Selanjutnya ada AA dan AC, yang kebetulan adalah adik dan kakak kandung. Satu berperan sebagai joki, satunya lagi sebagai bertanya pertama kali kepada korban. Setelah berhasil melakukan perbuatan, kemana kamu pergi? Ke warnet, Pak. Warnet. Terus Terus ke rumah teman saya, Pak. setelah handphone dijual berapa tuh lakunya? Handphonenya harganya Laku terjual berapa? 700, Pak. Uangnya kemana? Habis, Pak. Untuk ongkos sama kabur. Iya, Pak. Apa maksud dan tujuan kamu gitu? Ya, ini aja, Pak. Mengamankan diri, Pak. Enggak, kamu melakukan perbuatan itu untuk apa? Untuk beli minuman keras, Pak. Minum keras. Iya, Udah berapa kali kamu nih berbuat begitu tuh? 3 kali, Pak. Sama teman kamu ini? Enggak, beda-beda, Pak. Lokasinya di mana aja? Di Mangga Besar 2 kali. Dapat apa? Dapat HP, Pak. Handphone. Terus? Ada semua, Pak. Handphone semua. Iya, Pak. Tapi ganti-ganti. Iya, Teman bermainnya ganti-ganti. Enggak ini aja. enggak, Pak. Modusnya sama. Sama, Pak. Kami kenakan pasal pencurian dengan kekerasan bagaimana disebutkan dalam pasal 365 ayat 2 KUHP pidana. Kejahatan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapa saja. Kasus ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada dalam beraktivitas. Jangan mudah percaya, apalagi terhadap orang tak dikenal.